Selamat pagi Ibu dan teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama saya Kajol Santa Monica Marbun dengan NIM 1020222011. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi terkait populasi, sampel, sampling, dan menghitung besar sampel pada mata kuliah metodologi penelitian, dosen pengampu Ibu Pemarida Simbolon SKM MKes. Nah, baik teman-teman, sebelum kita masuk pada materi selanjutnya, kita harus mengetahui itu apa populasi. Populasi adalah sekelompok individu yang memiliki ciri-ciri khusus yang sama. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi bukan hanya satu orang, tapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Nah, populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. Nah, batasan penelitian yang mesti ada dan ditemui dalam setiap penelitian adalah batasan yang berkaitan dengan populasi penelitian. Populasi mempunyai arti yang bervariasi. Nah, di sini terdapat 3 jenis populasi, yaitu yang pertama berdasarkan jumlah populasi, yang kedua berdasarkan subjeknya, dan yang ketiga berdasarkan sifat populasi. Kita masuk pada pengertian sampel, di mana istilah sampel dalam penelitian merupakan suatu bagian yang dipilih dengan berdasarkan pada pertimbangan, tujuan, dan cara serta prosedur tertentu untuk mewakili keseluruhan kelompok populasi. Sampel yang baik dapat mempresentasikan populasi penelitian. Adapun manfaat penggunaan sampel yaitu menurut Mukadis tahun 2016, pemanfaatan sampel dalam suatu penelitian dimungkinkan melakukan pemberian fenomena, penjelasan fenomena, estimasi, dan pengujian hipotesis, serta menghasilkan temuan secara lebih cepat, lebih objektif, lebih efisien dengan tanpa mengurangi tuntutan mutu dari suatu hasil penelitian. Di samping itu, dengan adanya penggunaan sampel dalam suatu kegiatan penelitian berpotensi, yang pertama yaitu mempertinggi tingkat ketelitian dalam pelaksanaan penelitian. Yang kedua, penghematan biaya, waktu, dan tenaga. Yang ketiga, mempercepat proses penyelesaian penelitian. Yang keempat, memperkecil kemungkinan kerugian. Dan yang terakhir adalah menjaga kelestarian suatu objek atau subjek yang dikaji dalam penelitian. Nah, menurut Ridwan dan Akdon tahun 2015, ada 2 macam teknik sampling dalam penelitian yang umum dilakukan, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Dua teknik tersebut memiliki karakteristik, persyaratan, dan kondisi yang diperlukan relatif berbeda dalam tingkatan aplikasinya. Walaupun untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu mendapatkan sampel secara representatif atas populasi sasaran yang dijadikan objek kajian. Nah, teman-teman, di sini ada skema tentang teknik sampling, yaitu teknik sampling yang pertama probability sampling, di mana terdapat 4 bagian, yaitu yang pertama simple random sampling, yang kedua proportion selective random sampling, yang ketiga disproportion stratified random sampling, yang keempat area atau cluster sampling atau disebut dengan sampling menurut daerah. Nah, non-probability sampling terdapat 6. Yang pertama yaitu sampling sistematis, yang kedua sampling kota, yang ketiga sampling incidental, yang keempat profile sampling, yang kelima sampling jenuh, dan yang keenam adalah snowball sampling. Nah, di sini kita fokus pada non-probability sampling ya teman-teman. Nah, pengambilan sampel ini hanya didasarkan pada segi kepraktisan belaka. Yang pertama yaitu sampling sistematis adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut, di mana kelebihannya itu lebih mudah dan lebih cepat dibanding simple random sampling. Kekurangannya itu tingkat presisi tidak bisa diukur karena bukan random sampling. Nah, yang kedua teman-teman yaitu sampling kota atau berjata atau yang disebut dengan kota sampling, di mana teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kota yang diinginkan, di mana memiliki kelebihan yaitu sampel dapat dikontrol untuk
untuk karakteristik tertentu. Nah, sedangkan kekurangannya itu teman-teman bias seleksi dan tidak ada jaminan. Yang ketiga, sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang terlibat atau insiden bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Yang keempat yaitu purpose sampling, sering disebut dengan judgment sampling, merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan-pertimbangan ini bertujuan untuk memperoleh sampel yang memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang diinginkan atau dibutuhkan untuk penelitian. Nah, di mana memiliki kelebihan yaitu biaya rendah, nyaman, tidak memakan waktu, ideal untuk eksplorasi dan desain penelitian. Namun ada juga kekurangannya, yaitu tidak memungkinkan generalisasi atau subjektif. Nah, selanjutnya yang kelima, populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Di mana istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Memiliki kelebihan yaitu dapat diketahui gambaran sepenuhnya dari suatu populasi. Yang kedua, dapat diperoleh kerangka sampel yang berguna untuk survei. Yang ketiga, tidak mempunyai sampling error. Nah, selain itu dia juga memiliki kekurangan ya teman-teman, yaitu yang pertama, biaya, waktu, dan tenaga yang dibutuhkan cukup besar. Yang kedua, kesalahan dari petugas sulit diperkirakan. Dan yang terakhir yaitu jenis data yang diperoleh terbatas dan sifatnya sederhana. Baik, selanjutnya yang keenam, snowball sampling. Nah, dari sebutan nama snowball sampling itu bisa dijelaskan seperti bola salju yang menggelinding yang lama-kelamaan menjadi besar. Nah, snowball sampling ini adalah teknik penentuan sampel yang dimana mula-mula jumlahnya kecil. Misalnya 1 atau 2 orang saja. Kemudian berkembang atau bertambah menjadi banyak. Nah, snowball sampling ini juga memiliki kelebihan ya teman-teman, yaitu dapat memperkirakan karakteristik langka dan kekurangannya itu adalah membuang-buang waktu. Di sini bisa kita lihat gambarnya ya teman-teman terkait snowball sampling ini. Oke, baik, selanjutnya kita masuk pada kasus ya teman-teman. Baik, kasus ini tidak jauh dari materi yang sudah kita jelaskan tadi. Yang pertama, seorang peneliti akan melakukan penelitian untuk mengetahui gambaran umum tentang analisis kelengkapan rekam medis pada identitas pasien, anamnesis, information consent, resume medis pada pasien rawat inap di ruangan Fransiskus Rumah Sakit X tahun 2021. Nah, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Sampel pada penelitian ini adalah berkas rekam medis rawat inap ruangan Fransiskus sebanyak 81 rekam medis. Instrumen yang digunakan adalah lembar checklist, analisa data dengan menggunakan analisis univariat. Nah, yang jadi pertanyaannya teman-teman yaitu cara pengambilan sampel apa yang dapat dilakukan oleh peneliti. Nah, setelah membaca kasus yang pertama itu, adapun cara pengambilan sampel yang dapat dilakukan peneliti itu yaitu adalah sistem random sampling. Dimana tadi seperti yang sudah kita jelaskan bahwasannya ini sampel adalah bagian terdiri dari populasi yang terjangkau yang dapat dipergunakan sebagai subjek penelitian melalui sampling. Sampling adalah proses menyeleksi porsi dari populasi yang dapat mewakili populasi yang ada. Di mana pemilihan sampel penelitian ini menggunakan metode sampel acak sistematis atau disebut dengan sistematis random sampling, yaitu berkas rekam medis pasien rawat inap. Ya, baik teman-teman, kita masuk pada kasus yang kedua. Nah, pada suatu ketika seorang peneliti ingin melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh citra merek, promosi, dan kualitas layanan terhadap keputusan pembelian konsumen pada e-commerce Tokopedia di kota Manado. Pendekatan penelitian digunakan adalah pendekatan kuantitatif, dengan jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini menggunakan rumus Lamiseau, di mana hal ini dikarenakan jumlah populasi tidak diketahui atau tidak terhingga, kemudian diperoleh sampel 100 orang. Nah, yang menjadi pertanyaannya teman-teman, apakah teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel? Ya, sudah sangat jelas ya teman-teman, bahwa teknik yang digunakan
dalam pengambilan sampel itu yaitu adalah B, non-probability sampling. Mengapa? Karena kita bahas di sini teman-teman. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah teknik non-probability sampling yang berjenis proved sampling. Teknik pengambilan sampel tidak acak atau non-probability sampling atau disebut dengan non-random sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama pada setiap unsur atau anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel penelitian. Teknik ini tidak menggunakan pengambilan sampel acak pada setiap tahap proses pemilihan sampel dan kurangnya keacakan ini dapat mengakibatkan bias pada pengambilan sampel itu sendiri. Nah, selain itu pada teknik ini sulit menggambarkan populasi dari mana sampel diambil dan kepada siapa hasil dapat digeneralisasikan. Nah, jadi untuk jawaban soal kasus yang kedua itu adalah non-probability sampling. Oke, next kita lanjut soal yang ketiga. Seorang peneliti akan melakukan penelitian untuk mengetahui distribusi frekuensi, kelengkapan isi rekam medis, dan ketepatan waktu pengembalian berkas rekam medis rawat inap di RSUD X 2024. Penelitian ini telah dilakukan pada 14 Mei 2024 dengan metode kuantitatif deskriptif. Yang jadi pertanyaannya adalah, dalam pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik. Nah, di sini ada beberapa option. Jadi jawabannya dari yang ketiga ini setelah membaca kasus itu jawabannya adalah sampling incidental. Mengapa? Karena sebagian dari unit-unit yang ada dalam populasi yang karakteristiknya benar-benar diselidiki atau dipelajari dalam pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik insidental di mana sampel diambil adalah berkas rekam medis yang dikembalikan ke bagian assembling pada waktu penelitian. Nah, sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang menjadi sampel insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Jadi teman-teman, untuk jawaban kasus yang ketiga ini adalah sampling insidental. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi menghitung besar sampel. Nah, Sumantri tahun 2006 mengemukakan sampel adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Furcon tahun 1999, sebagian anggota dari populasi disebut sampel. Pasaribu tahun 1975 berpendapat sampel itu adalah sebagian dari anggota-anggota suatu golongan atau kumpulan objek-objek yang dipakai sebagai dasar untuk mendapatkan keterangan atau menarik kesimpulan mengenai golongan atau kumpulan itu. Nah, jadi bisa ditarik kesimpulan, sampel adalah sebagian data yang merupakan objek dari populasi yang diambil. Mengapa perlu memikirkan besar sampel dan cara mengambil sampel? Yang pertama, kita menginginkan supaya sampel yang kita ambil mewakili populasinya sehingga pada akhirnya kita bisa melakukan generalisasi hasil penelitian. Yang kedua, kita menginginkan supaya penelitian menjadi efisien baik dari segi biaya, waktu, dan sumber daya manusia. Yang ketiga, kita menginginkan supaya penelitian menjadi etis untuk dilakukan. Penentuan ukuran sampel yang dibutuhkan merupakan suatu yang sangat penting dalam menyeleksi partisipan untuk suatu penelitian, di mana salah satu aturan umumnya adalah memilih sampel sebesar mungkin dari populasi. Semakin besar sampel, semakin sedikit potensi kesalahan. Nah, selanjutnya kita masuk pada rumus yang paling sering dipergunakan oleh para peneliti. Yang pertama adalah G dan DC, di mana G dan D. Hill berpendapat bahwa sampel haruslah sebesar-besarnya, di mana pendapat ini mengasumsikan bahwa semakin banyak sampel yang diambil maka akan semakin representatif dan hasilnya dapat digeneralisir. Namun ukuran sampel yang diterima akan sangat bergantung pada jenis penelitiannya. Di mana yang pertama, jika penelitiannya bersifat deskriptif, maka sampel minimnya adalah 10% dari populasi. Nah, jika penelitiannya korelasional, sampel minimumnya adalah 30 subjek. Di mana apabila penelitian kausal perbandingan, sampelnya sebanyak 30 subjek per grup. Dan apabila penelitian eksperimental, sampel minimumnya adalah 15 subjek per grup. Dikutip dari Mulyati Ningsih tahun 2023. Yang kedua adalah Roscoe
Tidak jauh dari berbeda dengan G dan Dia, di mana penelitian ini juga memberikan beberapa panduan untuk menentukan ukuran sampel, yaitu yang pertama, ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan penelitian. Yang kedua, jika sampel dipecah ke dalam subsampel atau pria wanita, junior atau senior, dan sebagainya, ukuran sampel minimum 30 untuk tiap kategori adalah tepat. Yang ketiga, dalam penelitian multivariat, termasuk analisis regresi berganda, ukuran sampel sebaiknya 10 kali lebih besar dari jumlah variabel dalam penelitian. Dan yang keempat adalah untuk penelitian eksperimental sederhana dengan kontrol eksperimen yang ketat, penelitian yang sukses adalah memungkinkan dengan ukuran sampel kecil antara 10 sampai dengan 20. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, rumus Criccier dan Morgan, di mana rumus ini telah memberikan panduan kepada kita dalam menentukan jumlah anggota sampel dari populasi tertentu dengan taraf kepercayaan 95%. Dapat kita lihat pada ini rumus ini teman-teman. Jadi rumusnya itu N itu disebut dengan ukuran sampel. Jika N besar itu disebut dengan ukuran populasi, dan X2 itu disebut dengan nilai C kuadrat untuk satu derajat kebebasan dengan tingkat confidence dan D itu adalah galat pendugaan atau tingkat akurasi 0,05. Maaf ya teman-teman, ini itu adalah contoh bilangan ataupun jumlahan jika kita menggunakan rumus ini. Nah, P itu adalah proporsi populasi atau diasumsikan 0,5 agar dapat memaksimalkan ukuran sampel. Nah, selanjutnya adalah ada rumus Isaac dan Michael, di mana apabila jumlah populasi dalam suatu penelitian dipandang terlalu besar oleh peneliti, maka tidak perlu dilakukan penelitian pada keseluruhan anggota populasi sasaran. Namun, cukup dilakukan penelitian pada sebagian populasi, di mana berikut adalah rumus untuk menentukan jumlah sampel dari populasi tertentu yang dikembangkan oleh Isaac dan Michael. Ini rumusnya ada N sama dengan N dibagi 1 tambah N dikali E kuadrat, lalu dikali Q, di mana Q itu adalah probabilitas atau tingkat kepercayaan. E ini adalah margin error, N besar ini adalah jumlah populasi. Nah, selanjutnya adalah rumus Wibisono, di mana teknik pengambilan sampel apabila populasinya tidak diketahui secara pasti, maka digunakan teknik sampling kemudahan seperti jumlah pendaftaran UAN SD se-Jawa, jumlah siswa yang les bahasa Inggris sekota Surabaya, dan lain-lain. Nah, dapat digunakan rumus Wibisono, yaitu N sama dengan ZX dibagi 2 sigma, baru dibagi E atau tingkat kesalahan, lalu dikuadratkan. Oke, teman-teman. Selanjutnya, rumus Taro-Yamane, di mana teknik pengambilan sampel dapat menggunakan rumus Taro-Yamane atau Slovin, di mana rumusnya itu adalah N sama dengan N dibagi N kali D kuadrat tambah 1, di mana N ini adalah jumlah sampel, yang N ini adalah jumlah populasi. D itu adalah disebut dengan presisi atau tingkat penyimpangan yang diinginkan. Nah, baik. Nah, selanjutnya kita masuk pada soal kasus, yang dimana yang pertama adalah seorang peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh inovasi produk dan harga terhadap minat beli kerajinan tangan tempurung kelapa di desa perkebunan Bukit Lawang. Dalam penelitian ini ditetapkan batas tingkat kesalahan adalah 10%. 10% jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 310 orang mahasiswa fakultas. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan rumus penentuan jumlah sampel. Menurut Taro-Yamane, maka berapakah jumlah sampel yang diperoleh? Baik teman-teman, jadi untuk kasus yang pertama ini sudah diketahui bahwasanya ia menggunakan rumus Taro-Yamane. Tadi sudah kita jelaskan untuk rumus Taro-Yamane itu bagaimana. Nah, kita masuk pada perhitungan. 310 ini itu adalah jumlah populasi ya teman-teman. Lalu
jumlah populasi dibagi jumlah populasi dikali 0,1 kuadrat ditambah 1. Maka jawabannya adalah 75,60 orang. Ya, teman-teman, 75,60 orang. Nah, berdasarkan hasil perhitungan jumlah sampel menggunakan rumus Taro Yamane adalah sebanyak 75,60 orang. Jumlah tersebut dibulatkan menjadi 76 orang ya teman-teman. Maka jumlah sampel yang diperoleh yaitu 76 orang. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk pada kasusnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada soal yang kedua, teman-teman, di mana seorang peneliti melakukan penelitian di mana diketahui nilai dari tabel distribusi normal atas tingkat keyakinan 95% sama dengan 1,96, di mana standar deviasinya adalah 25%. Batas kesalahannya sama dengan 5%, sama dengan 0,05. Peneliti menggunakan rumus sampel Wibisono untuk teknik pengambilan sampel. Maka berapakah jumlah sampel yang diperoleh? Nah, tadi sudah jelas-jelas ya teman-teman. Untuk rumus sampel Wibisono tadi sudah kita jelaskan. Kita masuk langsung pada perhitungannya saja. Oke, jadi 1,96 ini adalah dari ini. Dari tabel distribusi normal atas tingkat keyakinan 90% sama dengan 1,96 lalu dibagi 5%. 5% ini yaitu batas kesalahan. Lalu setelah dibagi ini dikuadratkan dulu ya teman-teman, lalu dibagi 5%, maka hasilnya adalah 96,054 orang. Nah, berdasarkan hasil perhitungan jumlah sampel menggunakan rumus Wibisono adalah sebanyak 90,54 orang atau dibulatkan menjadi 96 orang. Nah, baik, kita masuk pada kasus yang ketiga, yaitu seorang peneliti melakukan penelitian di mana diketahui jumlah sampel 96, jumlah populasi 96. Jadi tingkat kesalahan sampel adalah 0,05 dan tingkat kepercayaan atau dilambangkan dengan Q adalah 95%. Peneliti menggunakan rumus Isaac dan Michael untuk teknik pengambilan sampel. Nah, maka dari rumus yang digunakan berapakah jumlah sampel yang didapatkan? Jadi teman-teman, rumus Isaac ini juga sudah kita bahas tadi, yaitu N sama dengan N dibagi 1 tambah N dikali E kuadrat lalu dikali Q. Q ini disebut dengan tingkat kepercayaannya. Kita masuk pada perhitungan saja teman-teman, yaitu 96 itu adalah jumlah populasi dibagi 1 tambah 96 dikali 0,05 dikuadratkan, maka hasilnya yaitu 77,4194 orang. Nah, berdasarkan rumus penelitian ini menggunakan standar error 5%. Ya, teman-teman, maka besar sampel sebanyak 77,4194 responden atau bisa kita bulatkan langsung menjadi 77 responden ya, teman-teman. Baik, cukup demikianlah teman-teman materi dan soal kasus yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kalimat yang salah atau kurang berkenan, saya minta maaf teman-teman. Semoga video animasi pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Salam santai Elizabeth Medan.